Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fisika tentang yang pertama itu angka penting, yang kedua tentang notasi ilmiah, yang ketiga besaran dan satuan, dan yang terakhir tentang dimensi. Oke, kita ke yang pertama dulu, tentang angka penting. Oke, kita ke angka penting. Jadi di dalam angka penting ini ada 5 aturan. Coba kalian buka buku paketnya halaman 40. Nah, di halaman 40 ada aturan tentang angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Misal di sini ada 154 cm. Tadi aturannya apa? Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ada angka 0 ya enggak? Enggak ada. Berarti di sini ada berapa angka penting? 1, 2, 3. Berarti 3 angka penting. Nah, gimana kalau misalkan angkanya itu desimal atau koma-komaan? Misalkan 123,43. Berapa berarti angka pentingnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 angka penting. Itu untuk aturan yang pertama. Sekarang kita ke aturan yang kedua. Apa katanya? Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Sekali lagi, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Misalkan 405. Berarti ada berapa angka penting? Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti di sini ada berapa angka penting? 1, 2, 3. Berarti di sini ada 3 angka penting. Kalau yang desimal, misalkan di sini ada 40,02. Berapa angka pentingnya? Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 4 angka penting. Paham? Oke, sekarang ke aturan yang ketiga. Apa katanya? Angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Misalkan Dua 0,0560. Berarti ada berapa angka penting? Angka 0 yang terletak di sebelah kanan bukan angka 0 adalah angka penting. Coba lihat di sini. Sini kan ada angka 0 nih. Sebelum angka 0 ada angka berapa? Ada angka bukan 0 atau angka 2. Nah, di sini juga. Di sini angka 0, di sebelumnya ada angka berapa? Angka 6. Angka 6 itu angka 0 bukan? Bukan. Berarti di sini ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5 angka penting. Sekali lagi. 537,70. Angka 0 di sebelah kanan bukan angka 0 adalah angka penting. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya, ada 5 angka penting.
Nah, sekarang ke aturan yang keempat. Untuk aturan yang keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, adalah bukan angka penting. Bukan angka penting. Misalkan 0,156. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri bukan angka 0 adalah bukan angka penting. Ini kan angka 0 ada di sebelah kiri. Setelah angka 0 ada angka apa? Angka bukan 0. Berarti si 0 ini bukan angka penting. Berarti di sini ada berapa angka penting? 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka penting. Sekali lagi, di sini ada 0,002. Berarti berapa angka penting? Sebelah kiri, ini kan ada angka 0 nih. Angka 0 ada di sebelah kiri. Setelah angka 0, angka bukan 0 apa? Angka 0. Angka 0. Berarti 0 yang ini termasuk angka penting nggak? Enggak, karena di sebelah kiri atau kanan itu bukan angka 0. Berarti di sini ada berapa angka penting? Ada 1 angka penting. Cuma si 2-nya aja. Tapi kalau misalkan di sini 0,0102, berapa angka penting? Ini angka penting bukan? Bukan, karena di sebelah si angka 0 itu bukan angka 0. Berarti yang 0 yang di depan sama 0 yang di sini bukan angka penting. Berarti angka pentingnya berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka penting. Oke, sekarang kita ke aturan yang kelima dalam angka penting. A, B, C, D, E berarti ya. Aturannya bilang bahwa penulisan angka penting dengan notasi garis bawah berakhir pada angka yang diberi garis bawah, dan angka selanjutnya adalah bukan angka penting. Misalkan 1230, tapi di angka 3 dikasih garis bawah. Berarti si angka 0 bukan angka penting, karena dia letaknya setelah angka yang diberi garis bawah. Berarti di sini ada berapa angka penting? 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka penting. Misalkan lagi di sini ada 20.000. Di sini ada garis bawah. Berarti ada berapa angka penting? 1, 2. Garis bawah ya. Berarti ada 2 angka penting. Jadi, kesimpulannya, dalam angka penting ada 5 aturan. Nah, itu harus diingat-ingat. Oke, sekarang kita ke operasi dalam angka penting. Jadi, di dalam operasi angka penting ini ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Kita ke penjumlahan dulu. Jadi di dalam penjumlahan angka penting, kalau angkanya desimal, berarti ada satu angka yang disebut sebagai angka yang diragukan. Misalkan 2,132. Berarti angka yang diragukan yang mana? Angka yang diragukan itu angka yang paling belakang. 2 ditambah 2,0345. Angka yang diragukan yang mana? Si 5. Kita jumlahin. 5, 2 tambah 4, 6, 6, 1,4. Angka yang diragukan yang mana? 5 sama si 6. Berarti hasilnya kan berarti ada 2 angka yang diragukan.
kita ambilnya cukup satu angka yang diragukan yang paling depan. Berarti hasilnya sampai mana? 4,166. Yang ini diajak gak, Bu? Yang ini kita bulatkan ke bawah. Kalau kita bulatkan ke bawah, sebelum angka 5 ini kan ada angka genap ya. Kita bulatkan ke bawah berarti hilang, tidak ada. Berarti cukup 4,166. Tapi kalau misalkan sebelum angka 5 itu angka ganjil, kita bulatkan ke atas. Misalkan hasilnya 4,1675. Sebelum angka 5 itu angka 7, angka ganjil. Berarti kita bulatkan ke atas, si angka 7-nya itu ditambah 1. Angka 5-nya hilang. Berarti berapa? 4,168. Begitu. Nah, begitu juga nanti kalau misalkan di sininya ada angka lebih dari 5. 4,1676. Ini juga sama, dibulatkan ke atas. 4,1666. Karena lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Tapi kalau misalkan 4,1633 di bawah angka 5 dibulatkan ke bawah. Berarti kalau dibulatkan ke bawah berapa? 4,163. Paham? Berarti di sini ada berapa angka penting? 4,166. Ada 4 angka penting. Oke, sekarang kita ke pengurangan. Pada dasarnya pengurangan itu sama aja kayak penjumlahan. Misalkan ya, kita pakai yang di itu aja. 5,432 dikurangi 1,0234. Tetap ada angka yang diragukan, yang paling belakang. Berapa? Ada angka nggak? Nggak ada ya? Anggap aja di sini ada angka 0. Berarti pinjam 1. 10 dikurang 4, 6. Karena udah dipinjam 1, tinggal 1. 11 dikurang 3, berapa? 8. Udah dipinjam 1, berarti sisa 2. 2 dikurang 2, 0. 4 dikurang 0, 4. 5 dikurang 1, 4. Berarti angka yang dilakukan yang mana? Yang ini sama yang ini. Berarti hasilnya berapa? Tadi sama kayak yang penjumlahan. Hasilnya berapa jadinya? 4,409. Karena di sini lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas berarti angka sebelumnya ditambah 1. Jadi hasilnya 4,409. Ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka penting. Gampang kan? Gampang. Oke, next kita ke perkalian. Nah, kalau perkalian ini agak sedikit berbeda dari penjumlahan dan pengurangan. Misalkan di sini ada 12 dikali 2. Berapa? 4, 2. Kalau perkalian biasa hasilnya 24. Tapi kalau dalam angka penting, kita jabarkan satu-satu. 12. Ada berapa angka penting? Ada 2 AP. 2. Ada berapa angka penting? Ada 1 AP. Nah, hasilnya itu mengikuti angka penting yang paling sedikit. Dari 2 sama 1. Berarti dikitan yang mana? Dikitan si 1. Berarti hasilnya bukan 24, tapi cukup 2. Karena dia mengikuti angka penting yang paling sedikit. Angka penting yang paling sedikit kan yang ini nih.
jumlahnya 1. Berarti di sini hasilnya adalah 2. Ini untuk yang bukan desimal. Tapi kalau untuk yang desimal gimana? Oke, next ya. Nah, untuk perkalian yang desimal atau yang koma-komaan, misalkan 1,23 dikali dengan 2. Kita jabarin dulu sama. Ada berapa angka penting? 1, 2, 3. Ada 3 angka penting. Ada berapa angka penting? Ada 1 angka penting. Maka nanti hasilnya harus mengikuti angka penting yang paling sedikit, berarti yang dia. Kita kaliin. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Komanya di mana? Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2,46. Ini hasil normalnya. Tapi kalau untuk angka penting berarti hasilnya berapa? Hasilnya 2. Kenapa buku cuma 2? Karena angka penting yang paling sedikit di sini adalah jumlahnya 1. Maka hasilnya adalah 2. Gitu. Nah, terus kalau misalkan di sininya ada 1,2. Kita hitung. Berarti di sini ada berapa angka penting? 1, 2. Berarti ada 2 angka penting. Berarti nanti hasilnya mengikuti si yang 2 angka penting, karena 2 sama 3 dikitan si 2. Berapa? 2 kali 3, 6. 4. 2. 1, 3, 2, 1. 6, 7, 4, 1. Nah, desimalnya di mana? Komanya di mana komanya? Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. Maka 1, 2, 3. Berarti hasilnya 1,476. Nah, ini kan ada berapa angka penting? Ada 4 AP. Sedangkan berdasarkan aturannya, kalau perkalian itu hasilnya harus mengikuti angka penting yang jumlahnya paling sedikit. Harus 2 angka penting, karena 2 sama 3 dikitan si 2. Berarti ini gimana hasilnya? Apakah 1,476? Atau kita bulatkan? Jadi berapa tuh kalau dibulatin? Supaya jadi 2 angka penting. 1,4 atau 1,5? Yang mana? Yang ini atau yang ini? Jawabannya adalah yang ini. Kenapa? Karena setelah angka 4 itu ada angka di atas angka 5. Berarti kita bulatkan ke atas. Kita bulatkan ke atas, berarti angka sebelumnya ditambah 1. Berarti jadinya 1,5. 1,5 berapa angka penting? 2 angka penting. Gitu. Paham? Oke, next. Sekarang kita ke yang pembagian. Kalau yang penjumlahan samanya dengan pengurangan, berarti kalau pembagian sama dengan perkalian aturannya. Misalkan berapa dibagi berapa nih? Misalkan kalau yang di buku paket itu misalkan 1,23 dibagi 2,5 bagi. Berapa angka penting? 3. Berapa angka penting? Berapa? 2. Hasilnya berapa? 0,492. Nah, di sini ada berapa angka penting nih?
1, 2, 3. Sedangkan kalau menurut aturannya harus 2 angka penting. Berarti gimana cara ngebulatkannya? Kalau 2 angka penting berarti cukup sampai di sini aja kan? Kita bulatkan berarti. Karena setelah angka 9 itu angka di bawah angka 5, maka kita bulatkan ke bawah. Berarti hasilnya 0,49. Jadi 2 angka penting. Paham? Selanjutnya kita ke notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini sebenarnya udah pernah Ibu ajarin waktu di kelas 9. Ingat gak kalau misalkan di sini ada angka 10, berarti notasi ilmiahnya berapa? Berapa? 10 pangkat 1. Atau bisa juga nulisnya begini. 1 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 kan itu sama dengan 10. 10 kali 1 hasilnya 10. Kalau misalkan di sini ada 100, berarti 1 dikali 10 pangkat ada berapa? 0 ya, ada 2. Berarti 10 pangkat 2. Kalau di sininya 200, berarti 2 dikali 10 pangkat 2. Tapi kalau misalkan di sininya 150, gimana tuh? Boleh nulisnya 15 dikali 10 pangkat 1, atau bisa juga nulisnya 1,5 dikali 10 pangkat 2. 1, 2, maka 10 pangkat 2. Kalau 10 pangkat 1, 10 pangkat 1 gitu. Ini untuk yang angka bukan desimal. Tapi kalau misalkan angkanya desimal gimana? Kita hapus. Kalau angkanya desimal atau koma-komaan, misalkan di sini ada 0,01. Kalau angkanya desimal, pangkatnya itu minus. Berarti 1 dikali 10 pangkat berapa? Pangkat berapa nih? 1, 2. Berarti 10 pangkat minus 2. Kalau misalkan di sini ada 0,002, berarti 2 dikali 10 pangkat minus berapa? 1, 2, 3. Minus 3. Nah, gimana kalau ini ada 0,015? Berarti angka notasi ilmiahnya gimana nulisnya? 1,5 dikali 10 pangkat 1, 2. Pangkat minus 2. Tapi kalau kamu mau nulisnya 15 dikali 10 pangkat berapa? Kalau nulisnya 15, 1, 2, 3. Berarti minus 3. Paham? Gitu aja kalau notasi ilmiah. Nah, 0,01 ini sama aja kayak 1/100. 100 itu kan 10 pangkat 2, naik ke atas jadi 10 pangkat minus 2. Nah, kalau yang 0,002 berarti sama aja kayak 2 per berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1000 itu kan 10 pangkat 3. Karena dia naik ke atas, makanya jadi 10 pangkat minus 3. Gitu. Oke, sekarang kita ke besaran dan satuan. Di kelas 7 atau kelas 1 SMP udah pernah belajar kan besaran dan satuan? Besaran itu dibagi menjadi 2. Apa aja? Ada besaran pokok,
ada besaran turunan. Besaran pokok ada berapa? Ada 7. Kalau besaran turunan ada banyak. Kalau ada besaran, otomatis ada satuan. Dia satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau besaran, dia berupa angka. Kalau satuan, huruf. Sekarang kita ke yang besaran pokok dulu. Oke, sekarang kita ke besaran pokok, satuan, dan dimensi ya. Besaran pokok itu kan ada 7. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas, cahaya. Kalau panjang, satuannya apa panjang? Satuan panjang adalah meter. Satuan massa, kilogram. Satuan waktu, apa waktu? Second. Satuan suhu, Kelvin. Satuan kuat arus, ampere. Satuan jumlah zat, apa jumlah zat? Satuannya adalah mol. Kalau intensitas cahaya, satuannya kandela. Kandela atau CD, candela. Nah, muncullah si dimensi. Oke, sekarang kita ke dimensi.